Pak Taufik, Pak Taufik Ya, kan tahu ini eksepsinya sudah dikabulkan dan sidangnya dihentikan. Tapi Pak Taufik bilang akan banding, ya, siap untuk banding. Kira-kira apa yang disiapkan untuk banding pekan depan? ya. Alasan kita banding karena yang pertama putusan itu tidak menyebut bahwa kami tidak memiliki legal standing. Oke, Artinya kami sah memiliki legal standing. Kemudian yang kedua, substansi dari putusan itu belum menyentuh tentang pokok perkara. Padahal dari awal kami mengatakan kami menginginkan ijazah itu hadir supaya tercerahkan dan selesai semuanya. Dan yang lebih penting dari itu semua, kalau kami melihat, menurut saya putusan itu tidak tepat ya. Kenapa? Karena di dalam posita, di dalam narasi kami juga tuntutan kami itu tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan meminta membatalkan. Apakah membatalkan pemilihan wali kota, gubernur, presiden, atau oke. membatalkan ijazah? Tidak. Sama sekali kami hanya menginginkan sebagai warga negara Indonesia dan pembayar pajak sehingga memiliki legal standing supaya persidangan itu dilanjutkan. Bahkan dari awal hakim sudah menjadwalkan putusan sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025. Oke. Tetapi kami sudah diberitahu kawan-kawan yang sebelumnya mengajukan gugatan serupa, baik ke TUN Pengadilan Jakarta Timur, Jakarta Selatan, juga berakhir digugurkan pada taraf eksepsi. Jadi ini Oke. bukan satu hal yang mengejutkan bagi kami. Cuman kalau pertimbangannya adalah kompetensi absolut, kami tolak. Kenapa? Karena ada gugatan main-main yang diajukan oleh Boyamin dan kawan-kawan tentang penjualan mobil SMK. Padahal Oke. mereka tidak Ya. pernah membeli, juga tidak pernah janjian, atau tidak pernah inden mobil SMK, tapi gugatan itu jalan terus. Oke. Begitu Mas Radit, Baik. itu Ini kan berarti kesakitan kami. ya nanti minggu depan kan ada law action lagi nih kalau berarti untuk ini tidak berhenti di sini. Kalau gitu saya tanya Oke, juga ke, betul. ya, Betul. kalau gitu saya tanya juga ke Pak Irfan gimana ngadepin law action yang kayaknya nggak berhenti di sini aja nih, Pak Irfan? Terima kasih, Bang Rudi. Ya. Pertama, kami akan menanggapi adanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta melalui putusan sela yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili sebagaimana yang telah diunggah oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis kemarin. Nah, kalau kita perhatikan dalam pokok gugatan tersebut bahwa Pak Taufik sebagai penggugat ini kan menduga bahwa Pak Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta, dan sebagai presiden Republik Indonesia ini menggunakan ijazah palsu kan demikian. Oke. Namun karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak KPU, UGM maupun SMA 6 yang pada akhirnya Pak Jokowi tetap lolos, bahkan terpilih dan akhirnya dilantik untuk menduduki jabatan baik sebagai wali kota Surakarta, kemudian gubernur DKI, dan sebagai presiden Republik Baik. Indonesia. Oke. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 2014, ini kan terdapat adanya perluasan mengenai kewenangan mengadili oleh PT UN yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 bahwa kewenangan PT UN sebatas untuk mengadili adanya keputusan tata usaha negara atau yang disebut backchecking. Oke. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 2014, maka kewenangan PT UN tidak sebatas untuk mengadili backchecking yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, akan tetapi memiliki kewenangan pula untuk mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat yang lazimnya dikenal perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau Ya. unrehmatic operator. Ya.